Kembalinya kapal raksasa USS Gerald Ford ke pangkalan di Amerika Serikat menimbulkan banyak spekulasi. Ada yang bilang Amerika Serikat agak gentar gara-gara serangan yang dilancarkan kelompok Houthi Yaman dan Iran secara terus-menerus. Tapi apa iya, masa negara sekelas Amerika takut sih? Toh kita semua tahu, media barat seringkali menarasikan kalau negeri Paman Sam ini nggak ada takutnya sama sekali. Seperti diketahui, USS Gerald Ford berlayar di Laut Mediterania sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada bulan Oktober lalu. Kapal induk raksasa milik Amerika Serikat itu didatangkan untuk membantu Israel menghalangi serangan dari kelompok Hamas. Ketika Amerika Serikat terang-terangan menyatakan dukungan terhadap Israel, maka kelompok Houthi Yaman dan Iran justru sebaliknya. Mereka berupaya menggempur kapal-kapal milik Amerika agar Israel menghentikan serangan mereka untuk Gaza, Palestina. Selama berbulan-bulan, Houthi dan Iran melancarkan serangan di Laut Merah dengan mengirimkan sejumlah drone hingga rudal balistik. Lalu ditariknya kapal induk USS Gerald Ford, apakah akan membuat serangan tersebut berhenti? Faktanya, kepulangan USS Gerald Ford ini bukan karena Amerika takut dengan serangan Houthi dan Iran. Justru kapal induk itu akan digantikan oleh kapal serbu USS Bataan berikut dengan kapal perang pendampingnya yaitu USS Mesa Verde dan USS Carter Hall. Kabarnya bahkan kapal-kapal tersebut akan cepat tiba di Mediterania Timur. Pergantian ini sudah pasti menimbulkan berbagai pertanyaan hingga nggak sedikit yang mengira kalau Amerika Serikat takut. Padahal USS Bataan sendiri punya spesifikasi yang gak kalah tangguhnya dengan USS Gerald Ford. Bisa dibilang USS Bataan menjadi salah satu bukti tentang kemajuan teknologi di zaman modern yang semakin pesat. Kapal perang ini memproyeksikan kekuatan dan juga fleksibilitas ketika berada di laut lepas. Apalagi dengan sistem canggih, desain yang amat mutakhir ditambah komitmen berlandaskan pada pertahanan kepentingan nasional, menjadikan USS Bataan kapal perang yang tangguh dalam segala hal. USS Bataan sudah bertugas sejak tahun 1997 dan sudah mengalami begitu banyak pembaruan. Setiap pembaruan itu adalah hasil belajar dari kesalahan dalam berbagai konflik yang terjadi di masa lalu. Bobotnya yang mencapai 41.000 ton diikuti panjangnya yang mencapai 257 meter dan lebar 31,8 meter membuat kapal serbu ini terlihat sangat besar saat berada di lautan lepas. Dilihat dari jauh, fitur paling menonjol dari kapal serbu USS Bataan ini tidak lain adalah flight deck yang sangat luas dan bisa menampung sejumlah besar helikopter Super Stallion, pesawat MV-22 Osprey, AV-8B Harrier, hingga pesawat besar lainnya. USS Bataan bisa mencapai kecepatan lebih dari 20 knot atau 41 km per jam karena punya sistem propulsi sangat kuat dengan kemampuan manuver terbaik yang penting dalam beberapa situasi darurat. Lengkapnya fasilitas medis dan pemulihan dalam kapal serbu ini sangat berguna terutama saat sedang berada dalam misi kemanusiaan. Kelengkapan komunikasi yang canggih bisa meningkatkan kesadaran situasional dan koordinasi yang tepat antara Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. USS Bataan juga dipasangi rudal ke permukaan udara di mana itu menjadi pelengkap pertahanan apabila terjadi serangan oleh pesawat atau rudal musuh. Para awak kapal nggak perlu cemas karena USS Bataan bisa menghadapi ancaman musuh dari berbagai ketinggian. Saking luasnya USS Bataan yang kini berlayar menuju Mediterania, kapal tersebut bisa menampung lebih dari 2.000 awak kapal untuk pengoperasiannya. Dari segi persenjataan, USS Bataan juga sangat menakjubkan. Gimana enggak, kapal ini membawa 2 peluncur rudal badan pesawat bergulir rim 116, 2 peluncur rudal rim 7 Sea Sparrow, 3 senapan rantai MK38 25 mm, hingga 4 senapan mesin 50 BMG. USS Bataan tidak bisa dibandingkan dengan USS Gerald Ford karena dari segi ukuran saja, Gerald Ford jauh lebih unggul dengan diameter panjang mencapai 337 meter dan lebar 78 meter bagian dek dan 41 meter garis air. Tingginya sendiri mencapai 76 meter yang ditenagai oleh 2 reaktor nuklir Bechtel A1B PWR
HEU 93,5%. USS Gerald Ford punya kecepatan yang mengagumkan hingga mencapai 56 km per jam dengan berbagai sistem radar dan persenjataan canggih. Saking besarnya kapal satu ini, USS Gerald Ford bahkan bisa mengangkut sebanyak 90 pesawat seperti Boeing EA-18G Growler, helikopter Sikorsky SH-60 Seahawk, dan masih banyak lagi. Kalau USS Bataan punya bobot di kisaran 41.000 ton, USS Gerald Ford jauh lebih berat lagi. Diperkirakan bobot kapal satu ini berada di angka 100.000 ton, jadi nggak usah heran kalau Gerald Ford bisa menampung lebih banyak awak kapal dibanding USS Bataan. Amerika Serikat memiliki kekuatan militer yang cukup canggih dan berbagai teknologi maju, tapi nyatanya nggak membuat kelompok milisi di Yaman gentar dalam melancarkan setiap serangan mereka. Bahkan kekuatan serangan Houthi Yaman saat blokade Laut Merah berdampak pada banyak hal. Salah satunya tentang harga minyak mentah dan gas di dunia yang semakin naik setelah serangan tersebut. Serangan yang dilancarkan terus-menerus membuat sebagian besar perusahaan pelayaran harus rela menghentikan perjalanan mereka selama beberapa saat karena situasi yang kurang kondusif. Mereka bahkan lebih memilih jalan memutar daripada harus berhadapan dengan kelompok militan Houthi. Kekuatan persenjataan yang dimiliki oleh Houthi memang bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Apalagi mereka sudah memiliki sistem canggih sehingga bisa melumpuhkan beberapa pesawat nirawak yang diluncurkan oleh Amerika. Panasnya serangan yang terjadi di Laut Merah membuat Amerika Serikat melayangkan ancaman terhadap para milisi Houthi. Kalau kelompok mereka tidak segera menghentikan serangan kepada kapal-kapal komersial yang melintas, maka mau tidak mau kelompok Houthi harus merasakan konsekuensi dari serangan tersebut. Sejauh ini memang sudah puluhan rudal hingga drone yang dilancarkan oleh kelompok Houthi Yaman. Apalagi sebelumnya, Houthi juga menegaskan kalau mereka akan menyerang setiap kapal yang memiliki ketertarikan dengan Israel. Kapal Houthi melakukan serangan dengan drone, kapal kecil hingga rudal balistik yang mereka punya untuk menumbangkan kapal-kapal komersial. Sampai saat ini, serangan semakin memanas karena Houthi menyerang dengan sejumlah bom yang diluncurkan ke kapal minyak yang melintas. Salah satu yang terkena imbasnya ialah kapal kontainer dengan bendera Malta yang ikut diserang oleh kelompok milisi Houthi pada beberapa waktu lalu. Walaupun sempat minta bantuan pada kapal perang Amerika Serikat maupun sekutunya, tetap saja serangan yang dilancarkan oleh Houthi ternyata jauh lebih cepat. Sudah menjadi rahasia umum kalau kelompok militan Houthi kabarnya didukung oleh Iran. Bahkan sejumlah senjata yang digunakan dalam peperangan yang berlangsung di Laut Merah juga berasal dari Iran. Belum lama ini, di tengah ketegangan yang terjadi, Iran justru mengirimkan kapal perang ke Laut Merah yang bernama Iris Alborz. Kapal perang ini sudah menjadi bagian dari armada laut ke-94 milik Iran. Perjalanan kapal tersebut melewati Selat Al-Mandeb sebelum akhirnya tiba di Laut Merah. Iris Alborz sudah dipasangi persenjataan yang modern, bahkan kapal perang ini juga dilengkapi berbagai rudal anti kapal, sistem peperangan elektronik yang canggih, hingga pertahanan udara jarak pendek dan menengah. Kapal Alborz sudah berusia 50 tahun lebih dan membantu mengamankan Angkatan Laut Iran.